Kali ini kita bakal ngobrolin kasus Virgun atau pisahnya Virgun dengan si Inara Rusli. Kalau menurut saya pribadi, si Virgun itu gimana ya? Mungkin orangnya sudah bosan kali ya sama istrinya. Pernikahan itu kan ibaratnya kayak taman. Awal kita tanami pasti bunganya akan mekar. Mekar, indah dilihat, kayak wow, berbinar-binar. Ketika melihat istrinya berdandang itu senang. Oh, happy ya. Happy. Jadi kayak sesuatu gitulah. Kalau istrinya seharian di dapur gimana? Waduh. Bahaya ini, nanti bau bawang lagi. Itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Jakir di Mujakir Official Channel di segmen Suara Wanita. Masih dengan bintang tamu yang sama, Umu Nisa. Kali ini kita bakal ngobrolin kasus Virgun atau pisahnya Virgun dengan si istrinya. Siapa namanya ya? Inara Rusli. Baik, disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Kita nggak akan bahas bagaimana kasus mereka, tapi kita akan ngambil pembelajaran kali ya. Iya. Pembelajaran terkait si pelakor. Wah, ini kalau pelakor udah Soba bilang pelakor, udah nyebutin pelakor, ini pasti masalahnya bakal panjang ya. Kira-kira gimana nih Bu Nisa mengenai si Virgun ini, iya kan? Kalau menurut saya pribadi, si Virgun itu gimana ya? Mungkin orangnya sudah bosan kali ya sama istrinya. Bosan? Iya, kalau dilihat dari fisik terus juga agamanya itu baik, bagus. Oke. Iya emang ya, kalau kita lihat sekilas ya, kita nggak tahu bagian dapurnya kali ya. Kita nggak tahu dapurnya, cuma kita lihat dari sekilas. Kita lihat sekilas, si Inara Rusli ini kan memang terlihat wanita baik-baik ya. Yang kalau saya lihat pribadi sendiri, itu sangat menjaga yang namanya keluarga. Iya, betul. Terutama juga suaminya. Iya. Kalau nggak salah sekarang sih Inara Rusli ini kan udah punya 3 anak ya. 3 anak ya. Kan kalau si alasannya si Virgun ini ya, kalau kita lihat alasannya si Virgun ini, ia udah nggak cinta lagi. Iya, katanya sih sayangnya kepada istrinya itu udah hilang. Udah hilang. Nah kira-kira kenapa sih kalau, maksudnya di satu hubungan suami istri, kok bisa hilang gitu loh? Nggak tahu sih, kalau kalau awal-awal nikah itu ya pastinya 100% ke cinta gitu. Cinta, oke, 100% kita cinta. Dari sekian lama mengalami proses pernikahan, itu ya sisanya itu kan pasti komitmen. Iya, bener banget. Memang di awal pernikahan, ya di awal pernikahan yang kita rasakan kali ya, yang kita rasakan, kita berbagi juga nih. Pernikahan itu awal mula memang karena cinta. Tapi sisanya, seiring dengan berkembangnya waktu, itu tinggal komitmen. Dan yang lebih mencenangkan itu ya, yang lebih memprihatinkan jika ada perpisahan ya antara suami istri, korban utamanya itu pasti anak-anaknya. Nah, kira-kira nih ya kalau Munisa sendiri ya, cara menyikapi pelakor itu seperti apa sih? Maksudnya cara kita bersikap menghadapi pelakor itu gimana? Kalau menurut Islam, pelakor ya, nggak tahu juga sih, kalau pelakor itu kan nggak tahu diri kan ya. Oh, nggak tahu diri, aduh. Betul. Kejam banget ya. Nggak tahu diri soalnya kan, ya kan udah tahu ini udah ada pasangan. Ya kenapa harus dia itu gitu? Oh, dia menggoda gitu ya, menggoda suami orang atau merebut suami orang. Betul. Sebenarnya sih ya kalau misalkan dilihat juga sih ya, ya nggak tahu ya, maksudnya mohon maaf ya untuk yang berstatus pelakor ya, mohon maaf ya, bukan kita menjelekkan juga. Tapi jika kita lihat ya, sebagian besar yang berstatus seperti ini itu hanya menginginkan the money. The money. Fulus. Goiru maujud fulus, manfus. Arahnya lebih ke sana, ke uang ya, ke. Nggak tahu sih kalau cobaan untuk laki-laki yang ketika mereka udah
apa sukses ketika berumah tangga itu salah Pasti satunya adalah perempuan. ke wanita. Iya. Yang mungkin kalau si Virgon ini cobaannya perempuan. Wanita. Iya. Oke. Oke, kalau menurut Kak Jakir sendiri bagaimana tanggapan Kak Jakir ketika apa ya si Virgon itu melakukan hal itu sama istrinya, yang padahal istrinya ini kan udah berbakti gitu, udah sayang sebenarnya sama suaminya gitu. Ada tingkat kejenuhan ya di setiap laki-laki itu ketika mereka berumah tangga itu ada tingkat kejenuhan. Ya kembali ke awal tadi. Pertama nikah itu cinta, selanjutnya adalah komitmen yang harus dibangun dalam kepanjangan. Oh gitu. Pernikahan itu kan ibaratnya kayak taman. Awal kita tanami pasti bunganya akan mekar. Mekar indah dilihat kayak wow berbinar-binar. Tapi itu ada masa waktunya. Oh gitu. Kalau tamannya itu dibiarkan begitu saja, Nggak dirawat, mati bunganya. Sisa rumput ilalang di situ. Iya. Bisa-bisa jadi kena putri malu. Iya. Putri malu yang diinjak bisa sakit, berantakan tamannya. Nah, kurang lebih sih gambarannya seperti itu. Tapi apa ya? Saya juga pernah dengar dari si Inara Rusli, katanya apa? Dia ini dikasih uang sekitar berapa? Kalau nggak salah itu 100 juta buat perawatan. Oke, perawatan. Itu gimana menurut Kak Jakir? Kan udah dikasih uang buat perawatan apa semua. Kemudian apa sih Inara Rusli ini kan udah memperbaiki dirinya lebih apa ya? Fresh Iya, gitu kali ya. si suaminya. Oke, itu sebenarnya baik ya. Itu salah satu bentuk untuk merawat rumah tangga ya, dengan memperbaiki penampilan, dan ini juga berbanding terbalik dengan laki-lakinya. Jangan hanya si wanita yang dituntut untuk Harus memperbaiki harus wah, sementara laki-lakinya juga enggak introspeksi kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bagus, sudah diberikan dana kan, diberikan biaya ya, kalau misalkan buat mereka ya wajar kali ya. Tapi kalau orang kayak kita mikir dulu ya, masih bisa buat beli apa gitu ya. Tapi itu satu keharusan untuk kita bisa berdandan. Dan jujur ya, melalui kacamata lelaki, apalagi suami, ketika melihat istrinya berdandan itu senang. Oh, happy ya. Happy. Jadi kayak sesuatu gitulah. Kalau istrinya seharian di dapur gimana? Waduh. Bahaya ini, nanti bau bawang lagi. Itu gimana? Memang bagus sih ya, kan dia bisa masak yang enak ya. Tapi juga lihat kondisinya juga. Intinya kita saling mengerti Jadi lah. harus ada porsi buat suami gitu. Ada porsi buat suami, terus ada porsinya juga buat anak. Ada porsi juga buat istri. Namun si Inara ini maksudnya kasihan juga. Karena dia kesulitan, karena anaknya 3 kali ya. 3 ya? 3 bener 3 ya? 3. Anaknya 3, otomatis ini butuh perhatian lebih. Nah, otomatis waktunya itu sepenuhnya untuk ngurus anaknya. Namun yang nggak disadari oleh si Virgon ini, memang di awal ketika ibu-ibu atau emak-emak itu ngurus anak, Ya kelihatan kayak geber gitu ya. iya. Jadi kayak nggak keurus lah. Tapi kan seiring berjalannya waktu, Nanti juga anaknya kan mulai bisa mandiri. Si istri mulai punya kesempatan untuk berdandan. Nah, kalau menurut Umunisa sendiri nih ya, kira-kira hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Oke. Kalau dari saya sendiri, saya juga kan apa ya, belum terlalu lama di usia pernikahan. Bener. Suami juga belajar dari apa si Inara Rusli ini. Apa ya, kalau suami istri itu kalau udah kayak gitu, apa ya namanya? Udah mulai renggang lah istilahnya. Jadi anak-anak itu kan korbannya kan jadi Ke anak. nggak ada yang ngurus. Gitu. Oh, jadi kayak lebih memperhatikan mental dari anak, pertumbuhan mentalnya bagaimana, kemudian dampak psikisnya terhadap si anak ini. Rata-rata juga ya anak broken home itu menderita. Iya. Meskipun terpenuhi dari segi ekonominya,
namun secara kasih sayang, iya benar. Secara kasih sayang itu pasti ada yang kurang. Ada yang kurang. Apa sih maksudnya pesan untuk kita bersama, untuk teman-teman yang lagi nonton juga, kira-kira kedepannya bagaimana? Oke, untuk teman-teman semua di luar sana, apalagi laki-laki ya, suami yang yes, yang mungkin merasa kurang puas dengan pelayanan istri atau masakan istri atau gimana gitu. Hargailah seorang istri yang berjuang untuk suami, yang betul-betul sayang sama suami, juga ingin berbakti pada suami, keluarga, dan juga anak-anak. Anak-anaknya itu. Kami pun ya berucap semacam ini bukan berarti kami lebih baik. Tapi juga belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama, kita juga ngobrol sama-sama terkait kasus yang terjadi saat ini. Dan kita juga nggak akan menghakimi antara si A dan si B, yang benar yang salah. Namun segala sesuatunya yang terjadi itu adalah pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jika ada yang ingin disampaikan ataupun yang dikritik dari apa yang kami sampaikan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.